kita sudah memasuki pertemuan kelima ya. Hari ini kita akan membahas solusi SPL, yaitu menggunakan operasi baris elementer. Nah, minggu lalu kita sudah membahas apa itu sistem persamaan linier. Kemudian kita juga membahas contoh-contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita modelkan dengan sistem persamaan linier. Kemudian kita juga membuat matriks dari sistem persamaan linier. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan linier. Nah, metode dasar untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linier adalah dengan mengganti sistem yang ada dengan suatu sistem yang baru yang mempunyai penyelesaian yang lebih mudah. Untuk mendapatkan sistem yang baru dapat dilakukan dengan menerapkan OBE atau operasi baris elementer. Nah, ada 3 hal yang biasanya kita lakukan dalam melakukan OBE. Yang pertama adalah menukar baris. Yang kedua, mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Yang ketiga, penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol dengan baris yang lain. Nah, ini contohnya kalau pertukaran baris ya. Jadi misalkan baris pertama kita tukar dengan baris kedua. Nih, hasilnya ini. Kemudian contoh perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Misalkan di sini contohnya baris pertama dikalikan 1/4. Nih hasilnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita menambahkan suatu baris dengan berapa kalinya baris yang lain ya, misalnya ini baris 3 kita tambah -2 kali baris pertama. Nah, dan hasilnya ini baris ketiga ya. Tuh, jadi definisi yang perlu diketahui tentang OBE itu kita membuat matriks segitiga atas. Jadi kita buat nanti bentuknya seperti ini. Nah, dari matriks B ini ya, baris pertama dan kedua dinamakan baris tak nol. Baris pertama dan baris kedua dinamakan baris tak nol karena ada elemen yang tidak nol. Baris pertama pada bilangan pertama, bilangan 1 pada baris pertama dan bilangan 2 pada baris kedua dinamakan unsur pertama tak nol. Jadi ini beberapa istilah yang perlu dipahami. Kemudian bilangan 1 pada baris pertama, kolom pertama dinamakan 1 utama. Ini 1 utama. Baris ketiga dinamakan baris 0 karena setiap unsur baris ketiga adalah 0. Nah, sifat-sifat matriks hasil OBE. Pada baris tak nol, maka unsur tak nol pertama adalah 1. Jelas ya, seperti contoh yang tadi. Kemudian pada baris yang berturutan, baris yang lebih rendah memuat 1 utama yang lebih ke kanan. Jika ada baris 0, baris yang memuat unsurnya 0, maka ia diletakkan pada baris yang paling bawah. Yang keempat, pada kolom yang memuat 1 utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Matriks dinamakan eselon baris. Jika dipenuhi sifat 1, 2, 3 ini dipenuhi, maka disebut matriks eselon baris. Jika memenuhi 1, 2, 3, 4, maka disebut eselon baris tereduksi. Enak ini kalau sudah memenuhi 4 sifat ini, solusinya langsung kita ketahui. Jadi nanti bentuknya matriks identitas dikali variabelnya apa sama dengan apa hasilnya. Contohnya, tentukan matriks eselon baris tereduksi. Berarti kita disuruh menentukan poin 1, 2, dan 3 ini ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita lihat 1 utama sudah ada apa belum? Sudah ada ya.
Berarti berikutnya kita lihat elemen baris kedua kolom pertama, ini sudah 0. Selanjutnya kita lihat elemen pada baris ketiga kolom pertama 3. Maka 3 ini kita berubah menjadi 0. Diapakan? Berarti harus kita tambah dengan negatif 3. Negatif 3 diperoleh dari mana? Dari ini 1 kita kali negatif 3. Jadi baris pertama kita kalikan negatif 3, kemudian kita tambahkan ke baris yang ketiga, maka hasilnya ini. Nah, kemudian kita akan membuat elemen ini sama dengan 1 ya. Berarti baris kedua kita kalikan negatif setengah, kita kalikan negatif setengah, negatif setengah, negatif setengah, negatif setengah, hasilnya yang dikotai ini. Kemudian kita akan membuat elemen pada baris ketiga kolom kedua sama dengan 0, maka harus kita tambahkan negatif 4 kan. Kita tambahkan negatif 4, yaitu dari apa? Negatif 4 dikali baris kedua baru kita tambahkan. Nah, hasilnya ini. Kemudian kita buat ini sama dengan 1, jadi kita kalikan negatif 3, kita kalikan, maaf, ini kan sama dengan 3, biar jadi 1 kita kalikan sepertiga, kita kalikan sepertiga, hasilnya ini. Kemudian kita buat ini apa namanya, dari sini selesai, karena yang diminta tadi hanya sampai epsilon baris reduksi. Sudah, ini sudah memenuhi. Nah, ini sudah memenuhi. Silakan dipahami, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Perhatikan hasil OBE tadi. Setiap baris mempunyai satu utama, ya, sudah terpenuhi. Kemudian tidak setiap kolom memiliki satu utama karena jumlah baris lebih sedikit daripada jumlah kolom. Ya, ini kolom yang terakhir. Kolom 4 tidak mempunyai satu utama. Nah, itu tadi untuk langkah-langkah di OBE. Untuk lebih meningkatkan pemahaman teman-teman mahasiswa semua, silakan dicoba latihan soalnya ini. Tentukan solusi dari sistem persamaan linear berikut ini menggunakan metode OBE. Silakan dibuat dulu matriksnya bagaimana. Gampang ya, ini matriks 3 kali 3, 1, 1, 2, 2, 4, negatif 3, 3, 6, negatif 5, kalikan X, Y, Z, kemudian sama dengan 910. Itu SPL nya. Silahkan dicoba secara mandiri, silahkan berlatih. Ini dulu yang saya sampaikan untuk OBE. Nanti kita lanjutkan dengan materi solusi SPL menggunakan metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.